Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini Allah kumpulkan kita di Masjid Masyiatah ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir Allah berikan keistiqomahan. Amin. Allah berikan keberkahan umurnya. Amin. Insyaallah Allah berikan keberkahan pada keluarganya insyaallah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semua ini layak diakui nanti sebagai umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Nabi kenal semua dengan kita insyaallah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada subuh hari ini seperti biasa saya selalu memulai dengan sholawat supaya setan-setan yang datang tadi pergi pula dia. Makanya salam tadi saya buat 2 kali karena salam pertama masih datang setan tadi. Salam kedua insyaallah sudah hilang. Karena jawab salamnya lebih kencang pula. Sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kita bacakan solawat Badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin habibillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan setelah kita sholawat tadi udah tak mengantuk lagi. Karena subuh ini berat bagi orang munafik. Bagi yang sudah hadir ke masjid ini tak berat lagi. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah, subuh hari ini insyaallah kita membaca kitab Barzanji. Barzanji itu kitab yang membahas tentang seputar Rasulullah SAW. Kalau orang-orang Melayu biasa masuk bulan Maulid yang dibacakan kitab Barzanji. Ya. Di Pariaman juga seperti itu. Kalau udah masuk bulan Maulid, mereka kadang baca Barzanji itu sampai subuh. Lebih hebat pula mereka daripada kalau di tempat kami bacaan Maulid ini dibaca ketika orang berangkat haji, ketika orang umroh, atau ketika orang hitanan, orang pesta dibacakan marhaban. Dibacakan marhaban kisah-kisah seputar Rasulullah SAW. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ini kitab Barzanji ini ada beberapa kitab yang disatukan.
ada kitab Syarhul Anam, ada kitab Ad-Dibai, terkumpul dalam satu kitab namanya Majmu'ah Maulid wa Udhiyah, kumpulan daripada maulid, bacaan-bacaan ya untuk mengingat Nabi Muhammad SAW, sejarah Nabi Muhammad SAW. Maka tema kita subuh hari ini adalah gema cinta rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tepat hari ini, hari Sabtu, kita di tanggal 12 Rabiul Awal, 14 abad yang lalu, sekitar 14 abad yang lalu, lahirlah sosok manusia yang luar biasa ke muka bumi ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Maka kita mesti bahagia, karena bahagia itulah kita duduk mengingat Nabi Muhammad SAW itu bahagia, ada rasa senang dalam hati. Lahir, tak usahkan Nabi, anak saja lahir, cucu kita lahir, senangnya bukan main. Betul Bapak Ibu? Bahkan bapak kadang lebih sayang pada cucu daripada anak. Begitu istilah orang, sayang cucu daripada sayang. Betul. Kadang saya buat tak sengaja anak itu menangis, marah mertua sama saya Bapak Ibu. Begitulah sayangnya atuk mereka sama anak gitu. Jadi Bapak Ibu Allah SWT, itu anak, itu cucu. Maka ada yang lebih, harus kita lebih bahagia lagi ketika dia lahir. Siapa itu Ustaz? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya manusia yang bahagia Bapak Ibu dimuliakan Allah, tapi semua yang ada di muka bumi ini ikut bahagia. Burung-burung bahagia, pepohonan bahagia, seluruh makhluk bahagia. Sampai keluar satu syair, rahatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa bariqun nuri yabdu mimma ani ahmadi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Rohatil atyaru tashdu, burung pun ikut tashdu. Tashdu itu munsyid, nasyid. Nasyid itu ikut bernyanyi, senang, bahagia. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim itu dijelaskan, bahkan orang kafir pun senang lahir Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Sampai Al-Hafiz Samsuddin Muhammad bin Nasir Ad-Dimashqi dalam kitab Faidul Mukhtarah itu disebutkan, bersyair dia, idza kana hadza kafirun za'adammu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata yaumal isnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada wa zannul ladzi abdi kana umruhu bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Apa kata dia? Orang kafir yang celaka saja Allah sebutkan dia dalam Al-Quran, kekal dia dalam neraka itu. Ata yaumal isnaini daiman, ata yaumal isnaini daiman, ketika hari Senin, setiap hari Senin, daiman, selamanya dia datang. Yukhaffafu anhu, diringankan Allah setiap hari Senin azabnya. Apa sebabnya? Lisururi bi ahmada, bahagia dia lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bahagia Pak Abu Lahab itu, dia merdekakanlah budaknya bernama Suwaibah. Siapa namanya Bapak Ibu? Suwaibah, Suwaibah. Dan ini nanti salah satu yang menjadi ibu susu Nabi. Karena Nabi Muhammad itu ponakan kandung Abu Lahab. Ponakan kandung Abu, senang dia karena yang lahir laki-laki Pak. Karena sebelum Nabi lahir, orang-orang Quraisy itu kalau lahir perempuan dibunuh, karena perempuan kehinaan bagi mereka sebelum datang Nabi Muhammad SAW.
Tapi karena lahir itu laki-laki, senang Abu Lahab. Karena saking senangnya dimerdekakannya budaknya bernama Suwaibah. Itulah yang menjadi sebab disebutkan juga oleh Abbas bin Abdul Muthalib dalam mimpinya. Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi, dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu disebutkan bahwa dia melihat bermimpi Abu Lahab setiap hari Senin itu memang diringankan Allah azabnya, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kenapa disebutkan ini dalam beberapa riwayat? Ini jadi pelajaran kepada kita Bapak Ibu. Kalau orang kafir saja yang senang dia dengan lahirnya Muhammad, Allah kasih ganjaran. Lalu pertanyaan saya, bagaimana ketika orang Islam sendiri yang mengadakan maulid, kemudian orang Islam itu mengadakan maulid, dia syiarkan syiar maulid ini, Masya Allah, tentu pahalanya lebih besar pula daripada Abu Lahab. Ustadz, sahabat kan tak buat maulid. Memang sahabat tak buat maulid karena masih nampak dia muka Nabi yang bercahaya itu Bapak Ibu. Kita nih sudah 14 abad tak pernah kita lihat Nabi. Kalau tak kita buat maulid, kalau tak kita buat syiar-syiar dakwah seperti ini nih, takut kita, anak-anak generasi kita lupa mereka siapa Nabi Muhammad itu. Makanya setiap tahun peringatan maulid, Masya Allah. Kita ini masih biasa Bapak Ibu. Kalau pergi ke Palembang itu, kalau udah datang bulan maulid, 1000 ekor kambing, 100 ekor sapi. Syukur mereka, rasa bahagia, ungkapan syukur mereka. Mereka potong hewan, makan bersama, diundang orang-orang, menyenangkan hati. Kenapa? Kakek buyut mereka, para habaib itu lahir. Maka Bapak memuliakan Allah SWT, kita pun pertama subuh hari ini meski bahagia. Kenapa? Hari ini tepat tanggal 12 Rabiul Awal, mudah-mudahan kita kelak diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, maka dalam kitab berjanji ini disebutkan beberapa sifat Rasulullah SAW. Biasanya kalau orang Melayu, ya, di tempat kami sana Bapak Ibu dimuliakan Allah, mereka pakai irama membacakannya, ya. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Mana sambungannya? Allah Allah, biasa disambung begitu Pak. Saya ulang ya, biar jangan mengantuk. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Masyaallah. Suka dipancing dulu baru keluar suara opak ini. Abtadi'ul imla bismillatil aniyah mustadirran faydhal barakati ala ma ana lahu aulan wa usanni bihamdin mawariduhu sa'igatun haniyah mumtati'an minasyukril jamili mata ya orang-orang kita dulu begitu dibacakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya nurul aini rul aini marhaban
marhaban marhaban ya marhaban. Masya Allah, masih ingat bapak-bapak tu ya? Dah lama nih Pak ya. Oh, bapak-bapak dulu biasa hafal. Anak-anak sekarang tak tahu mereka itu Pak. Yang mereka tahu apa? Sikok bagi dua. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Syair berikutnya disebutkan walamma tamma min hamnihi syahrani, ketika sempurna Nabi itu kehamilannya 2 bulan. Ala masyhuril aqwalil marwiyah, menurut pendapat yang paling kuat, tufiya bil madinatil munawwarati abu Abdullah, wafatlah di Madinah Munawwarah ayahnya bernama Abdullah. Diceritakan Pak semua ya, jadi cerita itu. Tapi tak saya pula baca subuh hari ini, tak semua ini saya bacakan, tak siap nanti. Kemudian saya ingin sampaikan saja tentang sifat-sifat Nabi saja. Di antara sifat Rasulullah SAW itu, wa kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad itu pertama syadidal haya, pertama itu wattawadu. Nabi Muhammad itu syadidal haya. Apa itu artinya Ustaz? Sangat-sangat pemalu. Itu sifat Nabi. Kita bahas karena hari ini kita rindu kepada Nabi, bahagia. Kita pelajari sifat-sifat Rasulullah itu. Kalau haya biasa, haya itu artinya malu Pak. Tapi kalau pakai syadidal haya, sangat. Kalau azab, walahum azab, bagi mereka azab. Tapi kalau walahum azabun syadid, bagi mereka azab yang amat dahsyat. Oh, itu. Berarti Bapak Ibu, kalau kita maknai, Nabi itu bukan hanya pemalu saja, tapi syadid. Syadid Pak. Malu Nabi itu syadid. Dan betul ternyata pernah diceritakan dalam sebuah riwayat, Nabi pernah duduk dengan sahabat Pak. Duduk dengan sahabat, tak sengaja jubah Nabi itu nampak lutut Nabi. Nabi itu paling menjaga aurat. Nampak lutut Nabi, yang melihat sahabat laki-laki. Yang melihat itu sahabat laki-laki, bukan perempuan yang melihat. Setelah kejadian itu 3 hari Nabi tak berani mengangkat kepala Pak, tunduk aurat Rasulullah. Orang sekarang jangankan lutut, opungnya lutut pun nampak. Betul Pak. Bahkan yang di kamar mandi pun hari ini nampak udah. Makanya betul kata Ustaz Das Ar-Ratib, zaman sekarang nih kata dia, lebih payah awak melihat paha ayam kampung. Lebih payah kita melihat paha ayam. Betul tak Bapak Ibu? Kemana kita cari ayam kampung? Pulang kampung. Ayam kampung kalau di kota tak jadi ayam kampung lagi Bu. Jadi ayam kota. Harus ke kampung kita Pak, cari ayam kampung. Ditangkap dulu. Ditangkap. Kalau udah ditangkap, nampak pahanya belum? Dipotong lu. Nampak belum? Direbus lu agak 15 menit. Nampak belum? Cabut dulu satu. Barulah nampak paha ayam kampung. Makanya Bapak Ibu Allah SWT, ini ujian berat bagi laki-laki ya. Apalagi kami ustaz-ustaz nih, kalau mengejarkan ceramah Pak di jalan-jalan tuh, la ilaha illallah, serba salah kadang Pak ya. Kadang awak naik motor, di depan awak pula dia, tak ditengok awak tabrak pula orang, ditengok berdosa, akhirnya tengok tak tengok saya lah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Maka kata guru saya, makanya sampean, kata guru saya yang ada ki saya orang NU itu, sampean itu pakai kacamata kata dia. Kenapa guru? Kata saya bilang, kalau sampean pakai kacamata kan sampean tidak langsung lihat kata dia. Wah, ada penghalangnya kata dia. Rupanya kacamatanya maksudnya yang hitam, ini yang putih nampak juga. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bahwa Nabi Muhammad itu sifatnya sangat-sangat pemalu.
Dan sifat malu ini ternyata kalau kita tarik dalam kehidupan hari ini sudah banyak berkurang akhir zaman ini Bapak Ibu. Banyak orang sudah tak malu lagi hari ini. Tak malu pada Allah, tak malu pada Rasulullah, tak malu pada orang tua, tak malu. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan Ali bin Umar daripada Ibnu Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Innallaha azza wa jalla," bahwa Allah Subhanahu wa taala idza arada, kalau ia ingin membinasakan seorang hamba. Kalau Allah ingin membinasakan seorang hamba, naza'a minhu al-haya. Allah cabut dari diri mereka rasa malu. Kalau Allah ingin binasakan kita, kalau Allah tak suka dengan kita, dicabut Allah rasa malu. Maka kalau sudah dicabut Allah rasa malu dari kita ini, payah kita hidup nak benar Bapak Ibu. Betul kata Imam Nawawi, hakikat malu adalah orang yang masih punya sifat malu akan diantarkan dia kepada kebaikan-kebaikan. Gara-gara malu dia tak hadir subuh berjamaah. Apa malu dia? Malu sama ketua masjid. Masyidah, awak sering berimpak, cuman tak nampak muka awak di masjid. Ada malu yang timbul Pak dalam hati itu. Malu tak nampak kita di wirid. Kenapa? Orang ramai hadir, awak tak hadir. Pernah tak begitu Pak perasaan dalam hati kita? Itu rasa malu, tapi karena sedikit malu tadi itu mengantar kita kepada gara-gara malu awak tak hadir. Akhirnya datang. Sifat malu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita ini malu kita semakin meningkat insya-Allah. Ya, rasa malu semakin meningkat. Kalau rasa malu sudah semakin meningkat, maka insya Allah hidup kita Allah akan arahkan terus Pak, yang baik-baik. Diarahkannya terus. Malu kita sebagai seorang istri, ya, cakap kita lebih tinggi pada suami, bu, malu kita kalau ada istri suara dia lebih tinggi daripada suara suami. Tapi sini tak ada Bu ya. Bu, tak ada di sini ya. Oh, ada juga rupanya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu syadidul haya. Jadi ada persamaan akar kata daripada haya sama haya. Haya artinya hidup. Haya hidup. Haya pakai hamzah malu. Akar katanya sama. Apa maknanya Ustaz? Begitu Allah itu membuat dalam Al-Quran, redaksi kalimat dalam Al-Quran itu ada makna yang tersirat. Seperti ada orang munafik, ada orang kafir. Dalam Al-Quran pertama Allah sebutkan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina. Coba pertanyaannya, kenapa pertama dibuat Allah orang munafik baru orang kafir Pak? Sebenarnya yang parah itu mana? Orang kafir atau munafik? Kafir jelas dia. Tapi ternyata Allah ingin sampaikan orang munafik itu lebih parah. Karena tak tahu kita dia di mana posisinya. Ya? Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina. Ayat berikutnya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu diletakkan Allah nanti di kerak neraka paling dasar. Itu munafik. Makanya aspal itu diambil orang-orang pasar itu mungkin dari bahasa Arab Pak. Aspal itu bawah. Aspal itu paling bawah. Aspal itu di mana? Di bawah. Panas dia. Ya. Akar katanya itu. Kenapa? Allah ingin sampaikan bahwa orang munafik ini luar biasa. Nah, al-haya dan haya pun hampir mirip. Haya artinya hidup, haya artinya malu. Apa persamaannya Ustaz? Maka orang yang hidup ini meski punya malu. Orang yang hidup meski punya, kalau ada orang hidup tak punya malu berarti mati sudah. Kemudian disebutkan oleh para ulama, akhlaknya Islam ini malu. Akhlaknya Islam malu Pak. Sifat malu. Malu pada Allah. Malu kita, udah dikasih Allah tangan, dikasih Allah mata, dikasih Allah telinga, dikasih Allah hati, dikasih Allah seluruh lengkap, dikasih Allah semua, dikasih Allah harta, dikasih Allah pekerjaan, dikasih kita ini semua.
Pertanyaannya, kita mengasih apa kepada Allah? Ungkapan syukur kita apa? Maka betul Bapak Ibu, orang hari ini banyak syukuran tapi tak bersyukur. Orang banyak syukuran tapi tak banyak tak orang syukuran. Syukuran anak lahir, syukuran nambah rumah, syukuran nambah pangkat, syukuran nambah naik umroh, syukuran nambah istri. Nah itu tak syukuran tuh. Ibu-ibu marah. Syukuran. Tapi tak syukur. Apa maknanya Ustadz? Syukuran sama syukur apa? Syukuran itu dia buat kegiatan, dia undang orang. Nah, akikah umpamanya. Akikah jalan, tapi sholat tinggal. Nah, itu tak bersyukur namanya. Makanya beda syukuran sama syukuran banyak, tapi bersyukur tak ada, sedikit. Makanya di antara cara bersyukur kata Habib Zain, laksanakan 5 waktu sholat 5 waktu sehari semalam itu, maka engkau dianggap bersyukur kepada Allah. Doakan orang tuamu, maka engkau dianggap berterima kasih kepada orang tua. Jangan pernah putus. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, maka yang pertama sifat Nabi Muhammad SAW itu sangat-sangat pemalu. Malulah kita kepada Allah, malu. Karena malu tadi akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Malu kita, nak membuat dosa malu, nak buat maksiat kita malu. Ya, ingin buat dosa timbulkan rasa malu pada Allah, malu. Saya alhamdulillah Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, sejak mondok 6 tahun yang lalu tak biasa saya lagi pakai celana pendek. Malu saya, ada malu yang mendalam di sini rasanya. Ya. Malu. Di rumah pun kadang malu saya. Di rumah bersarung. Celana pendek di dalam. Bapak-bapak, ini ilmu untuk kita. Karena Nabi saja nampak sedikit auratnya malu betul. 3 hari tak angkat kepala. Itu yang nengok perempuan, yang melihatnya laki-laki. Jaga sifat malu kita. Yang kedua, Bapak Ibu muliakan Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal hayaa wat tawadu. Yang kedua, Nabi itu Masya Allah tawadu, rendah hati. Nabi itu tak sombong. Nabi itu tidak, betul akhlak Nabi itu adalah Al-Quran, Pak. Ya. Lawan daripada tawadu apa? Takabur. Orang sekarang ini banyak juga begitu, Pak. Dia udah hijrah, baru-baru hijrah kan, kita lihat. Yang baru-baru hijrah nih, Pak, kadang pakaiannya pun beda. Oh, di tangan ada tasbih, tiap hari zikir. Yang jadi masalah kalau orang lewat kuat zikir, Pak. Subhanallah. Udah hilang orang, pulang balik. Ya, nanti kumpul lagi sama orang rame. Subhanallah. Kenapa Ustaz? Ingin riak supaya dilihat orang. Ya. Sifat tawaduk, rendah hati. Iblis itu Bapak Ibu, masalahnya cuma satu, takabur, sombong. Takabur, itu sifat iblis. Ya. Yang mewarisi sifat-sifat iblis siapa saja Ustaz? Namrus, Fir'aun. Ini anak-anak cucu cicit mereka nih. Ya Bapak Ibu muliakan Allah SWT. Makanya siapapun orang, sehebat apapun, sesombong apapun dia akan berakhir juga, Pak. Tapi memang ada spesialnya kalau Fir'aun itu Bapak Ibu. Apa spesialnya Fir'aun? Fir'aun tidak pernah sakit, dan Fir'aun itu tidak pernah sakit seumur hidupnya. Dan umurnya panjang. 700 tahun umur Fir'aun. Ya. Maka kalau ada orang yang tak pernah sakit berarti bukan saya ngomong Bapak Ibu. Tapi saya yakin semuanya pernah sakit. Pernah? Nah, sakit itu ujian daripada Allah. Jadi Nabi itu sangat tawaduk Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Ya. Kemudian Nabi itu apa Ustaz? Yaksifuna alahu. Nabi meletakkan sandal sendiri, mengurus sandal sendiri dia, Pak.
Nabi itu presiden pada saat itu, tapi sandalnya dia sendiri angkat. Kalau pemimpin sekarang Bapak Ibu, bahaya tuh Pak ya. Maka ini yang diamalkan santri-santri. Kalau di pondok Bapak Ibu, harapannya kalau santri itu mengangkat sendal kiai lain. Kalau santri mengangkat sendal kiai itu, dia khidmat, berharap ilmunya berkah, menghormati guru. Tapi Nabi itu Masya Allah luar biasa sifatnya. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi itu menyapu rumah Pak. Nabi menyapu rumah. Ya. Bu, Nabi menyapu rumah. Yang suami minta hadir nanti sampaikan di rumah. Bang, tadi kita pengajian subuh Bang, Nabi itu menyapu rumah Bang. Abang tak pernah menyapu rumah Bang. Kadang suami dah capek pula. Ini kadang baiknya ibu-ibu nih ya Bu ya. Ibu-ibu ini bahaya Pak. Udah tahu dia suaminya capek, dia ambil pekerjaan tadi. Nabi itu luar biasa. Kemudian Nabi wa yarqa'u saubahu. Nabi menambal baju sendiri, menjahit baju sendiri Nabi itu Bapak Ibu. Ya. Masya Allah. Yahlubu syatahu. Nabi itu memerah kambingnya itu sendiri Pak. Padahal Nabi itu kan punya budak. Tapi kalau nampaknya sudah budaknya itu memerah susu kambing tadi capek, apa kata Nabi? Sini biar aku. Ke anggotanya Pak, sini udah capek, sini biar saya lanjutkan. Rasulullah itu presiden itu udah capek kerjaan anggotanya, sini biar saya lanjutkan. Maka tak ada duanya akhlak Nabi ini Masya Allah. Saya baru beli kitab Al-Muhim Al-A'lam, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Muhammad Sang Inspirator. Tebal Pak, Masya Allah. Muhammad Sang Inspirator, ada Muhammad Sang Pemimpin, Muhammad ahli perang, banyak. Masya Allah, ternyata luar biasa. Di antara bahasa dari Muhammad Sang Inspirator itu, dari dialah sahabat-sahabat banyak belajar Pak. Dan hebatnya Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, seumur hidupnya tak pernah sakit. Sakitnya pun cuma 2. Apa itu Ustaz? Demam sama pusing. Padahal masalahnya banyak Pak ya, Nabi Muhammad itu sakitnya cuma itu, demam sama apa rahasianya? Nabi itu sering puasa. Dilihat Bapak Ibu Allah SWT ya, Nabi itu sakitnya cuma 2 saja. Kalau Fir'aun tak pernah sakit. Kalau Nabi ada Pak 2 ya. Apa sakitnya Ustaz? Demam sama pusing. Padahal beliau pemimpin, beliau presiden, beliau di rumah pemimpin perang, beliau juga di rumah keluarga semua. Tapi sakit cuma 2. Awak tak sebanyak itu pekerjaan awak, sikit-sikit sakit. Beda dengan Nabi. Nabi sakitnya kita sedikit-sedikit sakit. Jadi Nabi itu Masya Allah. Wa yahlubu syatahu. Nabi itu memerah susu kambing sendiri. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bisirati sariyah. Nabi itu sangat baik khidmatnya kepada keluarganya. Ya, Nabi itu sangat baik khidmatnya kepada, bahasanya Nabi itu sayang sekali dengan anak istrinya. Nabi itu sayang dengan keluarganya. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Sampai Aisyah itu Bapak Ibu senang sekali kalau Nabi minum. Begitulah perlakuan suami yang baik itu. Sampai-sampai bekas suami pun ditunggunya Pak. Aisyah itu kalau Nabi minum ditunggunya. Minum Nabi, bismillah. Contoh Bapak Ibu, udah minum, Aisyah itu ditunggunya. Di mana bekas Nabi itu, di situ diminumnya Bapak Ibu. Tapi memang Rasulullah itu ya, jangankan mulutnya, menyentuh dia pun awak ya, berapa waktu lalu saya ceritakan tentang Ukasyah yang ingin menyentuh Rasulullah, menyentuh tubuhnya. Ditunggunya itu di mana bekas Nabi, bukan macam awak, bekas jangan sampai sama. Ya, dicarinya bekas suaminya. Abang ini tadi baru makan jengkol, abang itu dia gesernya.
Kalau Aisyah tidak. Sampai satu ketika pernahlah Nabi minum, dihabiskan Nabi, biasa disisakan Nabi. Saat itu dihabiskan Nabi. Aisyah agak gelisah dia. Kenapa dihabiskan Nabi ini? Padahal biasanya disisakan Nabi sedikit biar aku minum. Maka Aisyah itu Bapak Ibu termasuk yang paling banyak hafal hadis. Ya, Aisyah. Kenapa? Doa bekas Nabi itu Rasulullah. Termasuk istri Rasulullah yang paling cerdas itu siapa? Aisyah. Termasuk riwayat hadis tentang sholat tarawih, itu Aisyah. Satu ketika dihabiskan Nabi. Tapi sebelum habis nampak Nabi, muka Aisyah itu agak sedih. Ditinggalkan Nabi lah dikit lagi Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu Allah SWT, minuman tadi terbuat Aisyah asin. Terbuat Aisyah asin. Nabi tak mau dia meminum banyak, biarlah sedikit. Karena mukanya agak agak sedih, takut Nabi nanti dia sakit hati, kecewa, disini Nabi sedikit. Bukan dia tak mau mengasih sisa, tapi dia tak mau istrinya merasakan sakit. Masya Allah. Cobalah begini kita Bapak Ibu Allah, ketika istri masak, ya kurang garamnya sedikit. Enak bang, enak dek. Enak nasinya bang, enak sayurnya bang, enak. Alhamdulillah. Adalah sampai abang ke belakang bentar ya. Wah, asin. Masya Allah. Rasulullah tahan dia asin tadi pak. Kenapa? Menjaga perasaan istrinya. Makanya betul hadis Nabi tadi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada istrinya, sebaik-baik kalian yang paling baik pada keluarganya. Khairukum. Ya, sebaik-baik kalian khairukum bi ahlihi, yang paling baik kepada keluarganya. Makanya Bapak Ibu Allah SWT lihat, keluarga Nabi itu sudah jadi contoh. Banyak juga yang tak mencontoh, akhirnya cerai, akhirnya pisah. Ya. Yang viral hari ini tuh, asal buka HP itu aja isinya apa Ustaz? Itulah Lesti Bilar, buka HP itu semua, buka Facebook, la ilaha illallah, tak ada informasi yang lain. Apa itu Ustaz informasinya? Cerai. Kenapa Ustaz tak belajar dia bagaimana Nabi hidup? Nabi itu mesra Bapak Ibu, mesra, bukan macam awak. Awak manggil Yanto, kadang-kadang suami awak panggil, atau bina dipanggil Jenab. Nabi tak pernah begitu Bapak Ibu. Cuma dia memanggil istrinya lembut. Ya Humairah, katanya kepada Aisyah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Ada suami ini kadang karena dia jujur betul, nampaknya bininya hitam, ya Hajar Aswad. Hajar Aswad, tahu Ibu Hajar Aswad? Hajar artinya batu, Aswad artinya batu hitam. Apa tak sakit hatinya? Coba panggil ibu-ibu gantian, pulang dari sini praktekkan nanti. Panggil suami itu, ayang bebek, amalkan kaji. Ya, jangan panggil nama, muliakan suami, ibu dimuliakan Allah. Aisyah, Khadijah manggil Nabi itu ya Rasulullah. Bahkan Allah sendiri dalam Al-Quran pun memanggil Nabi Muhammad itu bagaimana? Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Allah tak pernah memanggil Nabi Muhammad langsung dalam Al-Quran itu ya Muhammad, tak pernah. Itu sudah kita kaji beberapa waktu yang lalu. Kemuliaan nama Nabi Muhammad. Kita pun mesti begitu yang hidup ini. Jangankan sama suami, jangankan sama istri, sama orang pun begitu. Sama yang lebih tua hormat, Pak Haji, hormat kita. Pak RT, hadir Pak RT Pak? Masya Allah. Pak RW, hadir Pak RW? Itu berkahnya kita ini, hadir pemimpin kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya Nabi Muhammad SAW itu apa Ustaz? Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi itu senang, cinta kepada orang fakir dan orang miskin. Jadi Ustaz, sama orang kaya tidak? Senang juga. Cuman karena ketawaduan Nabi itu Pak, supaya orang-orang miskin ini tak merasa minder mereka, Nabi sering duduk dengan mereka. Wa yajlisu ma'ahum, Nabi duduk dengan orang-orang miskin. Sampai memotivasinya mereka
Nabi sampaikan hadisnya, ada hadis orang miskin itu masuk surga lebih awal 500 tahun ketimbang orang kaya. Wah, mendengar hadis ini, bapak-bapak, oh, besok aku jadi miskin lah aku, kata dia. Dan ini pernah didengar Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kan pengusaha kaya raya. Tapi sejak dia mendengar hadis tadi, dia ingin jadi orang miskin. Wah, itu Abdurrahman bin Auf tadi. Pulang sahabat perang Tabuk, dikasihnya semua uang dia, Pak. Habis uangnya, tinggal hartanya ada kurma lebih kurang sekitar 1 ton lagi. Kurma. Dan dia tak mau menjual kurma ini, dia ingin jadi miskin. Wah, dikejarnya miskin tadi. Dibusukkannya lah kurma itu Bapak Ibu, supaya tak laku. Dan busuk kurma tadi, bangkrut dia, habis hartanya. Tapi Allah lebih izin dia jadi orang kaya. Singkat cerita, datanglah prajurit daripada dari Yaman, dari kota Yaman, datang mencari obat, dan obatnya cuma 1 aja, kurma busuk. Obatnya cuma 1, kurma busuk, tak ada yang lain, cuma itu obatnya. Allah, tak jadi miskin, Pak. Tetap dia jadi orang kaya. Kenapa? Kurma tadi dibeli semua oleh surah tadi. Begitulah Allah kalau sudah berkehendak dengan kita ini, Bapak Ibu muliakan Allah. Kalau udah izinkan dia kita ini kaya, maka Allah akan kayakan. Tapi jangan kita minder. Yang miskin, yang merasa susah, jangan. Kadang itu pula cara Allah menyelamatkan hidup kita, Bapak Ibu. Karena dia tahu Allah ini tak akan mungkin dikasihnya kita pisau, ibarat pisau. Bapak Ibu, kalau anak 3 tahun cucu minta pisau cutter yang tajam itu dikasih? Ibu-ibu, kalau cucu 3 tahun minta pisau cutter yang tajam itu dikasih? Kenapa tak dikasih? Luka, bahaya. Begitulah Allah kadang sayang sama awak nih. Cuman kadang karena banyaknya di sini dosa, tak bisa kita menalar begitu dalam. Tak dikasihnya kita pisau, dibiarkannya hidup kita begini sementara. Yang jelas ada rumah pribadi, ya, ada mobil pribadi, ada tanah pribadi. Yang jelas dikasihnya anak sekolah lulus. Maka rezeki ini Bapak Ibu bermacam-macam. Rezeki bermacam-macam, Pak. Sahabat yang baik, rezeki. Pekerjaan yang baik, terasa nikmat, bisa sholat kita kerja di sana, rezeki. Anak soleh, istri soleha, rezeki. Ibu-ibu dapat suami soleh, rezeki. Dapat suami tak soleh, musibah. Tapi enggak, yang hadir ini semua suami soleh, saya yakin, Pak. Kenapa Ustaz yakin ini suami soleh? Jelas saya yakin. Subuh hadir ke masjid, fashhiduhu lahu bil iman, kata Nabi. Saksikanlah kalau ada orang masih mau melangkah ke masjid, maka itu orang beriman, insyaallah. Amin ya rabbal. Nah, nampak semangatnya begini. Apalagi sarapan sudah disediakan, tambah semangat. Nah, jadi Bapak Ibu Allah SWT, satu ketika pernah juga Nabi itu memberi makan Yahudi buta. Ada orang tua, nenek Yahudi buta di sudut pasar kota Madinah. Tiap hari, Pak, nenek ini apa tugas dia? Tugas dia tiap hari apa? Menghina Nabi Muhammad. Jangan kau dekati Muhammad, asal ada orang lewat depan dia ini buta. Asal ada orang lewat, dia kan sadar tuh, orang buta tuh tahu dia ada orang dekat lewat. Apa kata dia? Jangan kau dekati Muhammad, Muhammad tu penipu. Jangan kau dekati Muhammad, Muhammad tu pembohong. Jangan kau dekati Muhammad tukang sihir. Itu aja. Sampailah ke telinga Rasulullah, dan datang Rasulullah, Bapak Ibu. Marah Nabi? Tidak. Dia bawa sepotong roti. Dekat Nabi Muhammad, tetap diumpat perempuan buta tadi, Yahudi tadi. Jangan kau dekati Muhammad ya. Muhammad tu penipu. Muhammad tu pembohong, Muhammad tu tukang sihir. Nabi marah? Tidak, tetap Nabi dipotongnya roti tadi, dikunyah Nabi, Pak. Karena nenek ini dah tua, ini dah 2, ya, dikunyah Nabi, dihaluskan. Lihat Rasulullah tu, Pak. Masya Allah, hatinya itu dikunyahkan. Coba awak itu yang Rasulullah, yang kau dekati bapak tu ya, Pak Ketua tu ya. Padahal awak di depan dia.
Oh, tak sadar dirinya kawan, dari tolong. Itu awak tuh. Oh, Nabi enggak, Pak. Biar Nabi diambil, dikunyah, disuapkan ke mulut nenek tadi. Dan ini Nabi lakukan Bapak Ibu, tak pernah berhenti sampai Nabi meninggal dunia. Datanglah Abu Bakar ke rumah Aisyah. Datang Abu Bakar ke rumah Aisyah. Sampai di rumah Aisyah, apa kata Abu Bakar? Wahai putriku, apakah sunnah Nabi yang belum kulakukan lagi? Adakah sunnah Nabi yang belum kulakukan lagi? Kata Abu Bakar kepada anaknya, ayahku, agaknya sudah kau laksanakan semua sunnah Nabi. Tapi mungkin ada satu yang dilaksanakan Nabi, ayah, yang mungkin itu belum kau lakukan. Di sudut pasar kota Madinah sana ada nenek Yahudi buta. Nabi sering datang ke sana, bawa sepotong roti, memberi dia makan. Nah, mungkin itu belum kau lakukan, ayahku. Nah, pergilah Abu Bakar, singkat cerita Bapak Ibu Allah, dibawanya pula roti. Baru dipotongnya, baru disuapkannya, langsung dibuang nenek tadi kuenya, roti tadi. Kau bukan yang dulu, kata dia. Kau bukan yang dulu. Kalau dulu tuh aku enak makan roti tadi, lembut roti tadi, halus aku makannya. Kau bukan dia. Menangis Abu Bakar, Bapak Ibu. Apa kata Abu Bakar? Yang kau hina dulu itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyuap engkau tiap hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi itu Masya Allah. Malu awak Bapak Ibu Allah SWT. Kalau tak ada dia, tak diciptakannya alam. Tak ada dia, tak Allah ciptakan alam ini. Ingin mati dia, yang diingatnya bukan anaknya, bukan Ali, bukan Abu Bakar. Ummati. Ini jamaah, kita diingat Nabi, mau mati dia diingat dia kita. Tapi kita sering lupa dengan Rasulullah, sering lupa kita dengan Nabi. Sholawat pun kadang kita kurang, mengamalkan sunnahnya kita kurang. Duduk di majelis ilmu pun kadang kita payah. Rasulullah tuh sampai dia tak mau masuk surga sebelum jamaah masuk surga semua. Ya Allah, masuk surga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan besok kita ini layak dapat syafaat. Amin ya rabbal. Gara-gara perilaku Rasulullah tadi diceritakannya kepada nenek buta. Akhirnya nenek buta tadi pun dapat hidayah, masuk Islam. Begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan kita ini bisa semakin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa semakin sayang dengan Nabi. Maka kuncinya cuma satu kalau ingin sayang dengan Nabi. Apa itu Ustaz? Kenali dia. Maka amalannya kata para ulama, kalau ingin kenal dengan Nabi, satu, banyakin sholawat. Maka dari tadi saya amal sholawat saja. Saya sejak 2015 Bapak Ibu, amalan saya satu, sholawat. Kitab ini saja. Sejak 2015 kitab ini. Karena saya berjumpa guru dari Bandung, orang Cianjur satu, orang Cirebon satu. Guru sholawat saya. Sampai rasa-rasanya kalau saya sholawat hari ini, masuk rasanya ke dalam hati itu, ya Allah. Makanya tak jarang orang-orang bersolat itu dia menangis kadang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Makanya kami rutin tanggal Rabiul Awal masuk 1 kemarin sampai nanti 40 malam
kami keliling Pak bersolawat, masjid ke masjid, rumah ke rumah. Yang mau rumahnya dijadikan tuan rumah, mereka jadi tuan rumah. Habis nanti solawat di rumah itu dibacakan maulid nih, jamaah masak pula dia, makan bersama. Satu, silaturahim terbangun, kemudian cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi untuk tahun ini sudah tak ada lagi. Udah memang 40 malam tuh, sebulan sebelum 40 malam mereka sudah minta rumah mereka Pak. Untuk daerah Kubang, Jalan Bupati, Panam sekitarnya, 40 malam. Kalau Habib Haidar bin Syahab Padat Karya itu mereka Salasin 30 malam. Mereka juga masjid ke masjid. Tapi kalau Habib tidak pakai makan mereka Pak. Yang jelas sholawat saja ya. Kalau kami ini masih dunia, ya habis sholawat, kadang melembutkan hati jamaah itu pula Pak, dengan makan. Makanya kajian subuh ini kalau kita buat menunya, dibuat besok Pak Ketua, menu sholat sarapan subuh berjamaah, apa menunya? Pizza Hut. Pizza Hut. Insya Allah rame, anak-anak tunda may datang. Kenapa datang nak? Mau makan pizza katanya. Bukan mau dengar kajian, makan pizza. Allahumma sholli alaihi wasallam. Dah habis waktu kita Pak? Dah habis waktu? Masih ada lagi? Berapa menit lagi? 20? 6 Pak ya? Saya kira 20. Sedikit lagi Bapak Ibu, satu bait lagi. Nabi duduk dengan orang-orang miskin, Nabi duduk orang-orang fakir. Wa ya'udu maradhahum, Nabi mengunjungi orang-orang yang sakit. Ini Pak. Kita ini alhamdulillah ya Bapak Ibu, kalau masih ada yang sakit saudara jamaah masih dikunjungi. Alhamdulillah. Itu sunnah Nabi Pak. Yang akhir zaman ini udah mulai berkurang juga sahabat-sahabat yang peduli. Kadang Pak masa sehat ada sahabat nih. Ya, kawan nih kadang masa sehat ada dia. Sakit awak tak datang dia. Banyak orang begitu. Kenapa begitu Ustaz? Hati itu tertutup. Ya, kenapa Ustaz? Malu dah tak ada. Kalau malu tak ada, dicabut Allah malu tuh. Tak peduli lagi, tak ada rasa malu, tak ada rasa sungkan, tak ada rasa segan. Maka bersyukurlah Bapak Ibu kalau masih punya kawan yang baik. Ya. Maka elok-elok memilih kawan, kata Haji Profesor Dr. Haji Ahmad Baki dalam qasidah Melayu beliau. Elok-elok Tuan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh, di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Hati-hati jika melompat, pelan-pelan jika berlari. Teman tertawa mudah didapat, teman menangis sukar dicari. Betul tak Bapak Ibu? Kalau profesor ulama-ulama dulu tuh syairnya mantap semua. Syair sekarang ini yang aneh-aneh, sikok bagi dua. Betul tak? Hati-hati kita bergantung. Artinya kawan tuh hati-hati. Dapat kawan yang buruk perangainya Bapak Ibu, segala keburukan awak diceritakannya sama orang. Hati-hati. Makanya kita ini terlalu bahagia pun jangan nampakkan nikmat itu, karena tak semua orang senang dengan awak. Tak usah semua diposting. Oh, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Besok hilang, awak yang kacau. Nah, sedih pun, galau pun, lagi dapat masalah, jangan ceritakan semua dengan khawatirnya awak di batu besar awak tak jatuh, batu kerikil awak tersandung. Kata orang Melayu itu Masya Allah. Dan betul Bapak Ibu, kawan ni kadang pas awak kaya, awak di atas, pejabat-pejabat tuh karena dia pejabat maka banyak yang kawan nih datang. Besok dah turun dia menjauh semua. Begitulah sifat manusia. Tapi tidak dengan kawan-kawan yang soleh Pak, kawan-kawan yang baik, ibu-ibu. Inilah besok kita ini hadir. Kalau ada yang meninggal kita solatkan. Itulah bedanya kawan orang beriman. Susah awak datang dia, sabar ya. Ditepuknya bahu kita Pak. Maka sehebat-hebat ustaz, belum ada ustaz menasihati dirinya sendiri. Sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tetap butuh orang lain. Sabar ustaz. Jamaah kadang menasihati juga. Sabar ustaz. Kadang itulah zaman lebih pintar pula daripada ustaz kalau sudah menasihati. Sabar ya ustaz. Inilah hidup ini ustaz. Kita memang diuji ustaz. Sabar. Dalam Al-Quran disebut dengan Allah ustaz. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri.
Tercengang pula ustaz tu. Selama ini aku yang mengaji di masjid tu, kau pula yang ceramah. Masya Allah. Arti masuk kaji tu. Ya Bapak Ibu. Nabi itu mengunjung orang sakit. Wa yushayyi'u janaizahum. Nabi juga ikut mengurus jenazah. Presiden ikut mengurus jenazah, Pak. Masya Allah. Wala yahkiru fakiran. Nabi tak pernah menghina orang miskin. Dasar kau miskin, dasar kau susah. Udah hidup susah tak sadar untung. Emak saya pernah bercerita kepada saya. Dulu emak waktu menyekolahkan engkau kelas 1 sanawiyah pesantren. Waktu kau di pesantren itu macam-macam lah emak dengar cerita orang, kata emak. Apa kata emak saya? Apa cerita orang emak sebenarnya? Satu yang masih emak ingat kali, kata mama saya, Bapak Ibu. Udah miskin, tak sadar diri menyekolahkan anak ke pesantren. Karena masuk pesantren itu kan pakai biaya, betul Bapak Ibu? Masuk pesantren pakai biaya. Itu pesan itu sampai ke telinga saya dari emak. Itulah yang emak dengar. Menangis emak. Begitulah hidup ini, nak. Tapi alhamdulillah, karena tangis air mata emak itulah. Hari ini di desa itu cuman saya sendiri yang jadi ustaz. Bukan karena saya hebat. Doa emak dari Bapak Ibu. Di kampung saya, di Asahan itu ada satu desa namanya Marjanji Aceh. Di situ tuh saya sendirilah yang kalau sudah pulang kampung minta mereka, Ustaz, imam lah Ustaz. Ustaz, kapan balik bisa khotib Idul Adha, Idul Fitri. Bukan awak sombong. Cuman mereka tuh kadang meneleponnya 2 hari sebelum, itu seminggu sebelum, karena dia sangkanya awak nih ya orang kampung di sana, orang kampung ya, besok pulang kampung. Padahal di sini jamaah di kota ini sebulan sebelum itu dari telepon mereka, Ustaz bisa Idul Fitri Ustaz. Jadi Bapak Ibu Allah SWT tak boleh menghinakan orang boleh jadi nanti dia pula yang menolong awak. Kita tak tahu dunia ini berputar, hidup ini berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Makanya jangan pernah sombong, jangan pernah hina orang-orang di sekitar kita. Ya, baik Bapak Ibu muliakan Allah SWT. Kesimpulannya, mudah-mudahan dengan semakin duduk sering kita membahas tentang Rasulullah, semakin cinta kita dengan Nabi. Semakin cinta dengan Nabi, maka amalan yang paling Bapak ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang paling bermanfaat, yang paling terasa hikmahnya bagi saya, terasa manfaatnya bagi saya itu sampai hari ini, sholawat kepada Rasulullah. Sholawat kepada Rasulullah. Apapun silahkan. Sholawatnya mau dimanapun. Saya sampai di lampu merah pun kadang sholawat Bapak Ibu, mengisi kekosongan waktu di lampu merah tuh. Ya, kadang ditengok orang, Bapak ini apa kerja dia nih? Sholawat, saya di lampu merah sholawat. Macam-macam kadang. Melatih suara juga. Ya, kadang saya baca sholawat tibil qulub, obat hati itu Pak. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina. Saya pegang Pak. Ini boleh diamalkan. Kata Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, kalau mengamalkan Al-Quran itu, pegang yang sakit, bacakan ayatnya. Kata Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, penulis tafsir Al-Munir, Fiqhul Islam wa Adillatuh, ya, ulama besar tentunya, seleting lah dengan yang baru meninggal kemarin. Siapa? Yusuf Qaradawi. Masih ya beda-beda berapa tahun mereka. Ini tinggal beliau lagi. Ya, jadi lama-lama ulama itu berhabisan Bapak Ibu. Kata beliau, saya masih ingat sekali dulu beliau tampil di TV. Kalau kalian ingin mengamalkan ayat Al-Quran itu supaya bisa jadi obat, baca dia berulang-ulang, pegang yang sakit. Nah, maka saya ambil juga pemahamannya. Baca sholawat pun saya niatkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya pegang. Ya Bapak Ibu, silakan diamalkan. Insyaallah mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Baik, saya rasa ini saja pada subuh hari ini Bapak Ibu Allah SWT. Banyak kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Yakinlah bahwa yang salah itu semua dari saya. Yang benar itu semua datang dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka
wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.